Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang pengembangan paragraf dalam penulisan ilmiah. Tetapi sebelum mulai ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu ada Muhammad Khairil Umam dengan NIM 4 digit terakhir yaitu 4236. Yang kedua ada Rafael Jessica Nia dengan NIM 4 digit terakhir yaitu 4238. Yang ketiga ada Putri Nandi Kirani dengan NIM 4 digit terakhir yaitu 4240. Yang keempat ada Fiona Putri Tambu Bolon dengan NIM 4 digit terakhir yaitu 4242. Pada video ini kita akan belajar mengenai pengertian dari pengembangan paragraf dalam penulisan ilmiah. Dan kita juga akan belajar mengenai struktur dan model apa dalam pengembangan paragraf penulisan ilmiah, serta aspek penting apa yang wajib kita ketahui pada pengembangan paragraf dalam penulisan ilmiah. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian paragraf. Paragraf merupakan elemen dasar dalam penulisan akademik yang berfungsi untuk menyusun dan menyampaikan gagasan secara logis, runtut, dan mudah dipahami oleh pembaca. Sebuah paragraf berisi gagasan pokok yang dituangkan dalam kalimat utama atau kalimat topik, kemudian dijelaskan oleh kalimat pendukung dan biasanya diakhiri dengan kalimat penutup. Struktur pada pengembangan paragraf penulisan ilmiah terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, ada kalimat pokok berisi gagasan pokok, di mana gagasan pokok adalah titik fokus yang mengatur arah dan batasan penulisan kalimat pokok, penjelas, serta penutup dalam suatu paragraf, sehingga setiap kalimat dalam paragraf dapat terhubung secara logis dan saling mendukung. Yang kedua, terdapat kalimat pendukung, di mana berisi tentang penjelasan dan penjabaran dari gagasan pokok. Yang ketiga, kalimat penutup, yaitu berisi tentang kesimpulan dan penegasan dari isi paragraf. Paragraf sendiri itu terdapat beberapa aspek. Di antaranya yang pertama, memiliki gagasan pokok dalam kalimat utama. 2. Kalimat pendukung menjelaskan gagasan pokok. Ketiga, hubungan antar kalimat yang bersifat logis dan koheren satu sama lain. Kemudian yang terakhir, paragraf itu memiliki keterhubungan dan panjang yang bervariasi. Jenis-jenis model paragraf. Model pertama ada paragraf deskripsi yang bertujuan untuk melukiskan suatu hal berupa objek, tempat, dan lain-lain secara detail agar pembaca seolah-olah dapat merasakan langsung apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka cium. Pengembangan deskripsi ini sendiri memiliki 4 pola yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pertama ada pola spasial, menggambarkan objek berdasarkan letak atau posisi. Pola sudut pandang, untuk menggambarkan objek disertai opini atau pesannya. Yang nomor 3 ada pola observasi, menggambarkan objek menggunakan data nyata dan objektif hasil pengamatan. Terakhir ada pola fokus, yang memberikan penekanan khusus hanya pada satu bagian dari objek yang dideskripsikan, sehingga penelitian pola yang tepat sesuai dengan tujuan dan objek itu adalah kunci agar informasi deskriptif tersampaikan dengan efektif. Yang kedua ada paragraf eksposisi, yaitu jenis tulisan non-fiksi yang bertujuan utama menginformasikan sesuatu secara detail untuk menambah pengetahuan pembaca. Sifatnya itu objektif dan ilmiah, mengandalkan sepenuhnya pada fakta dan data, bukan sekedar opini penulis. Pengembangannya bisa menggunakan 6 pola, yaitu 1. Definisi untuk menjelaskan arti, pengklarifikasian untuk mengelompokkan jenis, pengilustrasian untuk memberi contoh nyata, perbandingan menunjukkan persamaan atau perbedaan, pelaporan, menyajikan data atau hasil laporan, dan terakhir, proses untuk menjelaskan tahapan kronologis. Jadi, kunci keberhasilannya adalah kejelasan dan keakuratan informasi yang disampaikan secara logis tanpa melibatkan pandangan pribadi dari si penulis. Yang ketiga ada paragraf persuasi, yaitu tulisan yang bertujuan untuk mengajak dan mempengaruhi pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai keinginan penulis, di mana kunci keberhasilannya ditentukan oleh beberapa hal. Antaranya, persuasi harus didukung oleh argumen yang logis, fakta, data, dan menggunakan bahasa yang meyakinkan. Penulis wajib memahami pembaca agar ajakan terasa lebih personal. Pola penulisannya itu meliputi pendahuluan berupa perkenalan masalah yang perlu direspon, argumentasi berupa bukti, fakta atau data mengapa respon itu penting. Kemudian berupa ajakan atau rekomendasi, jelaskan tindakan yang harus segera diambil. Contohnya bisa kita temukan dalam iklan untuk membujuk membeli produk atau propaganda. Paragraf argumentasi sendiri yaitu
penulisan yang menyajikan pendapat penulis dan berusaha meyakinkan pembaca dengan menggunakan alasan logis, fakta, dan juga data konkret. Paragraf argumentasi memiliki poin penting yaitu inti, dasar, dan juga kualitas. Inti yaitu pernyataan pendapat yang didukung oleh bukti kuat. Dasar yaitu berpikir kritis, logis, dan juga objektif. Sementara kualitas ditentukan oleh kevalidan fakta dan data yang digunakan sebagai pendukung. Paragraf argumentasi memiliki dua pola pengembangan utama. Yang pertama yaitu sebab akibat, menjelaskan sebabnya lalu disimpulkan akibatnya. Yang kedua yaitu akibat sebab, yaitu menjelaskan akibatnya, setelah itu ditelusuri sebab-sebabnya. Kunci dari efektivitas paragraf argumentasi yaitu menggunakan sumber pendukung yang valid seperti data dan teori untuk memperkuat argumen dan juga menghindari kesan subjektif. Kesimpulan dari materi ini yaitu, dalam penulisan akademis, paragraf berperan penting dalam menyampaikan gagasan pokok secara terstruktur melalui kalimat yang logis dan sesuai dengan kaidah bahasa. Setiap paragraf idealnya memuat kalimat utama yang menyatakan ide pokok, kalimat pendukung yang menjelaskan, serta kalimat penutup yang menegaskan kembali gagasan tersebut. Kejelasan dan keterpaduan paragraf bergantung pada kohesi, yaitu keterkaitan antar kalimat secara gramatikal, dan koherensi, yakni hubungan logis antara gagasan. Paragraf yang baik menjadi dasar dalam penyusunan argumen ilmiah yang runtut, jelas, dan meyakinkan, sehingga memperkuat kredibilitas tulisan akademik. Itu tadi adalah materi pengembangan paragraf dalam penulisan ilmiah. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata saat penyampaian. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.